Aduh, mana ya? Klar, lihat itu nggak peliharaanku, badak beculatu. Gede banget dong ya? Bukannya Masa nyari? tuyul ya? Enggak dong, beda lagi itu. Itu ngeliat remote TV nggak? Gak ada deh. Di mana ya kemarinnya? Kayak udah ada yang jual nggak sih? Aduh ya, meni dijual banget gitu. Lagi nonton apa sih sampai nangis-nangis begitu? Drakor? Enggak, Sule. Ya, nonton Sule kok nangis ketawa. Oh, komeng gitu. Sama juga dong. Uhui banget. Cepet banget uhuinya. Nggak kenapa? Bukan nangis, ini aku lagi pilek aja. Nggak tahu deh, kayak netes terus gitu. Ini kenapa? nular dong, nular. Nggak mau deket-deket takut. Ini alergi. Lah, yang namanya orang meler mau apapun itu nular tahu. Enggak, alergi itu mah nggak nular. Ya, tapi kan pilek kan nular. Enggak, emang alergi punya Bluetooth? Lah ya enggak dong, kan pakai wifi. Oh enggak, emang gini ya namanya alergi mah gatel-gatel, merah-merah, beruntusan tuh alergi. Mana ada lagi pilek ada meler? juga pilek meler gini kok. Emang kenapa? Ya karena alergi. Kenapa? Debu atau apa gitu emang tadi? Aku tuh alerginya ada beberapa sih, salah satunya tuh kayak alergi miskin. Aduh, enggak, saya tahu. Alergi fakta pasti. Alergi fakta. Kok fakta sih? Pas banget. Kenapa? Itu yang kita mau bahas hari ini, Klar. Soal apa? Soal alergi miskin? Bukan, Oh, alergi bukan. fakta juga bukan. Ngomongin soal alergi rinitis namanya. Kayak pas banget ya. Nah. Rinitis kan berarti hidung kan? Hidung. Nanti makanya biar lebih jelas yuk kita buka dulu. Ya udah, pakai kolak nih. Itu buka puasa, bukan buka acara. Oh, baik. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Dika dan Yohan Clara tentunya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Tadi ngelihat Clara pilak-pilak meler-meler. Iya bener nih. Itu ada yang namanya adalah rinitis. Wih. Jadi bahasanya kerennya itu rinitis. Artinya Rinitis adalah Rini itu Rindu. orang tetangga saya. Kirain rindu. Saya punya tetangga namanya Rini. Tapi Tisnya? radang. Oh, jadi radang Rini? Bukan. Rini itu dari kata rino, artinya Rino, hidung. hidung. Nah, sementara tis adalah radang. Peradangan di hidung ya? Radang di hidung yang gejalanya meler-meler gitu. Tapi bukan karena flu, bukan karena virus, bukan karena bakteri juga? Bakteri bukan karena infeksi lah. Oke. Lebih ke arah karena alergi. Nah, Makanya. alerginya seperti apa ya? Nah, Kan itu. banyak ya. Itu. Kalau aku sih aku tahu debu, bulu, ada juga lagi. Makanan mungkin bisa nggak? Iya kali ya. Mungkin nggak orang makan kemudian yang bereaksi hidungnya? Ya kita nggak tahu. Makanya Makan masuk ke lambung, Ah. reaksi ke hidung. siapa tahu? Namanya alergi kan bisa macam-macam. Iya sih, Nah, bisa makanya, juga sih. daripada kita bingung berjamaah berdua nih, mending kita undang yang memang lebih ngerti gitu. Betul, narasumbernya aja Siapa, ya. Clara? Yaitu narasumber pertama ada Dr. Trisa Gustania, SPTHT BKE, bukan BKT ya. BKT di sana di Bekasi. BKT, Bukan. dokter Itu spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala, leher. pundak, lutut, kaki enggak ya? Sekali ya biar Belum panjang. sampai situ. Belum. Nah, yang kedua, tadi kan yang namanya orang yang alergi rinitis atau yang Iya. tadi meler-meler, itu bukan cuma hanya pada dewasa saja. Oh gitu, Iya. anak-anak juga bisa? Bisa juga pada anak-anak. Seperti Clara tadi. Clara itu kan anak orang tuanya kan? Iya Berarti sih, anak-anak iya hitungannya. benar sih, nggak salah sih. Bukan, Betul, karena bukan. kan punya hidung juga ya. Iya, karena anak-anak juga punya hidung dong. Jadi bisa juga tuh kena rinitis alergi. Makanya kita juga mau ngobrol sama Dokter Agni Hartati, spesialis anak MKes. Gitu. Oke. Bahas ke anak gimana nih? Gitu. Betul, jadi ini fair ya. Fair. Dewasa iya, anak juga Iya, iya. supaya tidak ada iri. Betul, tapi biar gak iri juga pemirsa yang di rumah ya. Kalau Bagus nyambungnya. pengen nanya gitu kan. Iya. Kan udah banyak belajar. Bagus. Pengen nanya bisa langsung tanya ke Instagramnya ya. Iya. Lewat DM tentunya ke Instagram @halodoktertvri. Iya, nanti akan kita jawab kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Oh, Tiga enggak, bulan nggak kelamaan. sih? 3 bulan aja. enggak, di segmen kelima akan kita jawab. Makanya stay di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Jadi kita ngomongin lagi yang meler-meler. Meler, ya. Bukan meler. karena cabe, bukan karena pedas. Oh, Bisa iya. juga sih. Ada juga tuh ya kalau orang makan cengek, cengek banget. Cengek maksudnya apaan ya? Cabe rawit. Nah, Oh, cabe rawit. Kan ada orang sampai meler gitu. Apakah itu Betul. merupakan sebuah penyakit? Apakah itu alergi? Apakah alergi? Jangan-jangan alergi pedas. Mungkin saja kita betul. tidak Jadi tahu. biar lebih clear, biar lebih jelas, kita langsung panggil aja ya. Langsung Nah, saja kita undang yang pertama Dokter Trisa Gustania, spesialis telinga, Hidung, hidung, tenggorokan, bedah, kepala, leher. Halo, Halo, dokter.
datang, Iya, dokter. dokter Dika. Selamat datang Silakan dokter. duduk, Silakan dokter. dokter Trisa. Terima kasih. Dokter Trisa, Ya, apa itu sebenarnya yang disebut dengan rinitis alergi? iya. Rinitis kan pilek ya. Kayak Bahasa gampangnya itu ya? Bahasa gampangnya. Kalau pilek itu ada macam-macam ternyata. Ada yang virus, ada yang bakterial, dan ada yang alergi juga. Nah, jadi alergi itu bukan cuma gatal-gatal atau yang lain-lain, Beruntus. buam-buam, beruntusan. Ternyata bisa menyebabkan meler juga, pilek juga gitu. Tapi gitu, maksudnya kalau kita bicara zat yang menyebabkan melernya sama nggak? Contoh misalnya gini, ada orang yang gatal-gatal habis makan udang, alias alergi udang. Makanan berarti ya, Makanan. Bisa nggak bikin Ya. meler? Kalau untuk makanan, jadi alergi itu ada 4 setahu saya. Ada yang terhirup, inhalan, ada yang tertelan, ingestan, ada yang kontak, sama satu lagi apa gitu. Pokoknya beda-beda jalur masuknya. Jalurnya masuk, Ya, beda. beda-beda jalur masuk, beda-beda tempat yang diganggu gitu maksudnya. Oke, Ya, gejalanya jadi beda. Tinggal selamanya meler ya. Enggak, meler. banyak. Biasanya kalau yang meler karena yang inhalan ya, yang terhirup ya, dari terhirup hidung ya. ya. Mungkin menghirup udang, Menghirup bisa nggak? Aromanya kali, udang bakar tuh kan enak banget. Betul, udang. betul, Kan, betul. Tapi gini dok, artinya kalau misalnya emang dia udah meler tuh, itu apa? Beda dengan flu biasa, gejalanya segala macam gitu. secara umum sama, yang beda mungkin gejala infeksinya tidak ada. Gak ada demam kan? Gak ada demam. Iya. Oh, demam utamanya ya. Dan biasanya durasinya bakal jadi lebih panjang karena jatuhnya ke kronis ya. Kalau virus itu berulang-ulang kan, kena terus. iya, kalau virus itu kan 3 hari, 5 hari selesai gitu ya. Kalau alergi ya bisa berulang lagi. Kalau kena barangnya. Alergen lagi, Iya, alergen. kena Jadi lagi. memang harus dihindari alergen itu ya dok ya. Betul, jadi Tapi bisa kuncinya- meler tuh sampai matanya bengkak loh. Betul, bisa. Dikiranya Sampai putus ke telinga. pacar dok. Kenapa Iya. enggak ya? Komplit ya, sudah nangis, mata bengkak. Iya, kadang perutnya bengkak dok, karena sambil ngemil. Sambil ngemil juga. Jadinya, Bisa jadi modus, jadi kalau putus pacar bilangnya lagi alergi Alergi. aja. oh iya enak Tips ya. dari dokter. Pelariannya Bisa, gampang ya. bisa. Dok, biar lebih jelas mungkin, biar Betul. lebih clear gitu. Ada mungkin Slide yang slide ditampilkan. Ya, presentasinya. kita jelasin dulu ya. Silakan dok. Oke. Nah ini kalau secara definisi ya bahasa gampangnya, pengennya kan kalau pasien menjelaskan ke pasien itu mesti pakai bahasa yang mudah ya. Betul. Kita bilangnya itu pilek tapi karena reaksi alergi. Jadi kita juga harus jelasin tuh alergi itu kenapa, kita harus jelasin apa itu alergen. Alergen itu zat yang membuat alergi, apa aja bisa. Jadi ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Kalau di literaturnya spesifik dibagi lagi, ada yang ruangan, dalam ruangan, luar ruangan gitu kan Oke. ya. Jadi biasanya yang paling sering itu debu. Debu yang paling sering. Ya kan. Kalau pasien itu rata-rata dia merasa tidak ada alergi, tapi kalau lagi beres-beres rumah dok, bersih-bersih, bersin-bersin. Dok, maaf nanya sedikit, karena debu ini saya agak-agak bingung. Sebenarnya debu itu yang dibantal kan suka ada kalau Betul. bantal nih nggak pernah ditebah-tebah gitu kan debuan. Tapi kan kalau kita bicara debu juga di luar kayak Betul. ada debu knalpot lah, apa segala macam. Itu sama nggak sih? Sama. Jadi Oh, memang makanya reaksinya reaksi alergi yang namanya hipersensitif. Mhm. Satu hal yang buat orang lain biasa, buat orang yang hipersensitif jadi masalah. Debu itu ada di mana-mana, buat orang normal ya nggak masalah, ya kan? Buat orang-orang yang memang secara genetiknya atopi, ya memang ada bakat alergi, ada orang tua yang alergi, atau pasien-pasien asma yang memang hipersensitif, debu bantal pun jadi masalah, betul. Oh. Makanya mereka tidak disarankan pakai bantal yang kaku, ya yang lebih banyak debunya. Nyimpen debunya lebih gampang. Bulu angsa kali ya dok ya? Bulu angsa ya? Bikin kok itu lebih karena bikin kok kayaknya buat bulu angsa. Pokoknya yang tidak lebih banyak debunya, disarankan seperti itu gitu. Memang sampai segitu sih perubahan lifestyle kalau pasien-pasien alergi lebih disarankan seperti itu karena kan kunci pertamanya menghindari ya kalau alergi gitu. Oke dok, terus dok. Nah, lanjut. kalau yang bulu binatang, serbuk, kalau serbuk sari mungkin di kita negara-negara 4 musim ya. Iya, Ada betul. masa-masa yang orang bilang polen itu dok ya? ya polen kan. Jadi emang lagi musim semi yang apa? Musim gugur ya. Biasanya kalau musim gugur atau apa itu Iya, banyak banget iya. di luar jadi mereka nggak bisa ngindarin. Terus latex beberapa saya sempat kena alergi latex juga karena tuh, balon itu kan dari latex. karet. Kalau kita tuh hands glove, kalau yang Iya, dokter hands suka cone. pakai hands cone itu iya. gloves itu kan dari latex suka ada kayak tepungnya Bedaknya. itu, iya bedaknya itu kalau terhirup bisa bikin masalah juga. Bahkan beberapa gatal kan di tangan itu yang banyak Sarung banget tangan itu ya. latexnya itu bisa gatal juga gitu. Ada yang alerginya latex. Kalau yang non spesifik tuh asap rokok, polusi udara, suhu. Paling sering pasien itu, dok saya tuh bersin-bersin meler-meler pagi aja. Atau malam menjelang pagi. Iya. Di saat suasana itu dingin. Mau subuh lah, mau Subuh subuh. lebih Ya, dingin, ah. benar. Nanti menjelang jam 8 ke atas sudah Hilang. warm, sudah hilang.
datang ke dokternya jam 10 nggak ada temuan apa-apa. Nggak ada meler, nggak ada apa. Dokter Sudah kayak kena ini. prank ya dong. Tapi bisa, nanti ada gejala-gejala apa tanda-tanda yang kita masih bisa lihat walaupun nggak meler lagi. Bekasnya gitu. kali dok, itu ada Bekas-bekasnya bekas-bekasnya. ya. Ada khas-khasnya lah. Kalau yang Jakarta mungkin yang paling happening pada saat udara kita jelek kemarin, beberapa bulan yang lalu. Polusi. Tiba-tiba banyak yang meler, tiba-tiba pasien saya jadi banyak gitu. Oh gitu? Karena memang itu jadi mencetuskan yang awalnya tidak ada masalah, jadi meler terus, rinitis terus. Itu masuknya ke yang non spesifik. Oke, dok, ada suhu tadi yang bilang dingin. Yang saya bingung tuh gini dok, kalau kita bicaranya ada debu, kan ada barangnya. Ada debunya nih yang emang kalau masuk kena. Kalau kita bicara bulu binatang, ya ada bulunya gitu kan. Kalau suhu kan nggak ada barangnya dok. Betul. Suhu yang terlalu dingin pada saat mungkin kalau kita ngerasa AC kita terlalu dingin, pernah nggak sih? Mungkin di studio sering. Kalau studio gini kan alat-alat harus dingin ya. Kita itu sampai menghirup sampai perih. Nah mukosa itu ada batasnya. Berapa dingin ya kayak mukosa mulut juga lah. Kalau kita merasakan minum terlalu panas atau terlalu dingin ada rasanya. Nggak enak lah. Mukosa hidung juga seperti itu. Tapi hitungannya masih alergi hitungannya. Karena yang diganggu tetap mukosa, tapi dengan cara paparan suhu, gitu tidak ada yang nempel. Tapi tetap agen-agen alerginya keluar, histaminnya keluar, leukotrinnya keluar. Itu ya. Iya, Karena naik pesawat juga kayak gitu tahu. Suhunya kan kadang Betul, lebih dingin ya dok. dingin. Terus tiba-tiba di Iya. pesawat itu kan suhunya Iya kan lebih tinggal, dingin, tinggal lebih buka hangat. jendela aja. mana bisa. Oh nggak bisa ya? Sorry. Maaf, saya bisa buka jendela. Bukan angkot ini. Bukan. Lanjut dok, silakan. Lanjut ya. Nah, paling gampang sebenarnya mendiagnosa rinitis alergi ini ya. Jarang kita perlu pemeriksaan tambahan yang advance, ya kan? Karena memang gejalanya tuh kelihatan, pasien tuh tahu dengan jelas, oh dok saya kayaknya nih pileknya karena alergi, ya. Ada bersin-bersin, ada hidung sumbat, ada ingusan, kita bilangnya rinore, ada hidung gatal. Kayak tadi dokter Clara bilang ada matanya gatal, telinganya gatal, sampai batuk, sampai tenggorokannya gatal, ya. Iya. Karena mukosanya satu gitu ya, jadi bisa sampai ke batuk juga, bahkan sampai ke bronkus juga. Ke paru-paru. Ke paru-paru juga. Jadi yang punya asma biasanya diperberat lagi gejalanya. Langsung kumat ya dok ya? Langsung kumat. Jadi biasanya tercetuskan gara-gara pilek sering tuh jadi asma. Oh saya banget tuh dok. Jadi dari Saya alergi begitu, jadi sering. asma gitu kan. Jadi ya harus kolaborasi juga antara dokter paru atau dokter anak sama dokter THT juga. Karena kan root masuknya dari atas ya. Tapi seringnya emang itu nggak sih dok, sepaket nggak sih orang yang punya alergi Alergi itu hidung, pasti punya asma. seringnya punya asma juga. Ya, atas belum tentu punya bawah, tapi kalau bawah biasanya dari atasnya ada. Nah itu, Oke. oh pantesan. Jadi ini komplit ya? Iya, komplit. Aku Saya masih paket paket lengkap. satu sih. Saya paket lengkap Masih pakai saya. satu ya, karena rootnya dari atas, pintu masuknya dari atas kan, gitu kan, nggak serta merta asma. Tapi asma kan juga bisa anxiety dan segala macam kan bisa juga ya. Yang tidak dari alergi, asma juga bisa dicetuskan Iya, dengan iya. psikis. Cemas apa segala ya, macam. gitu kan bisa juga. Gitu. Tapi kalau yang memang ada pasien-pasien alergi, biasanya di bawahnya juga bisa kalau dia ada bakat asmanya ya, ada riwayat asma segala macam, biasanya ke situ memperberat gejalanya. Oke. Gitu. Nah ini dia, ada faktor resiko yang seperti ini nih biasanya siap-siap ya. Kalau bapaknya alergi, biasanya anaknya ada yang menderita alergi. Oh nurun berarti dok ya? Nurun. Kalau dia ada riwayat dermatitis atopik nih, suka gatal-gatal, bisa jadi pada saat ingusan lama kita harus curiga ke situ juga. Ada asma, kita curiga ke situ juga. Ya ini ada paparan polusi udara asap rokok. Ya kalau kita tinggal di Indonesia Raya ini, Jakarta Raya, yang polusi udaranya lumayan Kencang. gitu ya. Asap rokoknya juga. Iya. Asap rokoknya juga. Pada saat anak bolak-balik ke kita mesti curigain ini. Jadi kita mesti ajarin pakai masker, mungkin double, cuci hidung, kita mesti ajarin satu paket seperti itu. Oh Kita cuci nggak hidung bisa. juga ya? Iya, tapi Kita nggak pakai nggak bisa. skincare ya? Enggak dong, bukan. Kita nggak bisa ngandelin ngasih obat terus, karena bakal minggu depannya 2 minggu lagi datang lagi tuh pasiennya. Ini datang lagi pasiennya karena Kalau berulang minum kan. obat terus-terusan ada efeknya nggak dok kalau untuk alergi? Kalau untuk alergi, obat ke alerginya sih nggak ada, karena kan alergi nggak sembuh dengan obat, ya kan? Dia hanya meringankan gejala kan, dia cuma menghilangkan si agen-agen alergi saja, mengeluarkan itu dari darah. Masalahnya ya seperti sistemik lainnya, ke ginjal, ke hati ya. Karena Kalau obat obatnya yang itu apa, kan. bukan Dokter ke Trisa alerginya. boleh silakan dulu dokter. Ini jadi penasaran ya masalah alergi ini kan kayak terdengarnya simple ya. Iya. Tapi apakah menjadi sangat berbahaya dok? Nah Berbahaya. tapi ditahan dulu dokter. Iya. Ya ditahan dulu karena kita ada yang mulai setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik.
Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter Karena Sehat Itu Asik. Dan tadi kita ngobrolin soal rhinitis allergy. Yoi. Jadi keren banget. yang meler-meler gitu kan. Yang meler-meler gitu kan. Pilek-pilek. Pilek-pilek. Itu karena bukan karena virus gitu, bukan Iya. karena flu, tapi lebih karena alergi. Tadi dari debu sampai ya namanya dingin pun bisa ya dok? Bisa. Nah tadi karenanya tuh, nanya apa tadi barusan ya? Berbahaya banget. Oh berbahaya itu dia. Alergi Jadi itu, Dok. seberapa bisa fatal yang namanya alergi ini? Karena gini dok, pernah kan ada banyak cerita gitu ya, orang alergi kacang misalnya. Sampai Oh bengkak. iya, Sampai bengkak, sampai betul. bahkan sampai meninggal bisa, Bisa, gitu. bisa. Nah kalau ini Anafilaktik. gimana, bisa nggak? Kalau rhinitis alergi, kalau sampai ke anafilaktik enggak. Jadi yang kayak alergi kacang terus meninggal, itu kan namanya shock anafilaktik ya. Iya. Reaksi anafilaktik. Jadi satu badannya bengkak semua, termasuk ke saluran nafas. Jadi kalau saluran nafas bengkak udah nggak bisa nafas, Selesai. jadi fatal memang. Kalau rhinitis alergi nggak sampai segitu, tapi oke. lebih ke kualitas hidup. Iya sih. Nah, jadi kalau kita lagi kerja pasti nggak nyaman banget kan, ngocor begitu, terus ibadah terganggu. Biasanya Betul. kalau orang-orang tua itu ya gitu ya, dok saya mau, biasanya kan subuh gitu ya dingin, mau pergi sholat jamaah, lagi sholat bersin-bersin kan saya malu dok ya gitu, jadi kualitas hidup terganggu. Iya, apalagi kalau kayak kita gini yang kerjaan Betul. ngomong di depan Tiba-tiba orang. Masanya meler-meler Iya, gitu. masalah pemirsa. Nggak enak ya kayak gitu ya. Nah itu dia. Ganggu ya. Pemirsa nontonnya sambil. Iya, takut ketularan Pakai TV. masker dulu nih. Iya, takut ketularan TV. Yang bikin masalah itu, jadi kalau sampai menyebabkan kematian atau apa tidak, tapi memang kualitas hidup jadi terganggu, Iya, makanya pasti. harus dikontrol Ya. gitu alerginya. Oke dok, monggo mungkin ada yang Lanjut ingin ya, kita dilanjutkan? ya. Ya. Oke, ini sudah tadi ya faktor resiko Sudah. ya. Udah. Nah, menegakkan diagnosanya gimana? Jadi gejala klinis tadi, yang tadi ada sumbat, ada meler, ada Bersin-bersin. gatel, ada bersin-bersin, itu ya wajib ada gejala itu. Sama kita pemeriksaan fisik. Nah, jadi kalau lagi serangan kita periksa ada ingus bening. Pasti bening dok? Iya dong, kalau alergi bening. Kalau Berarti kalau sudah udah kuning, ada hijau, itu udah bakterial enggak ya? dong, iya, Oke. sudah ada. Kalau itu dan biasanya nggak terlalu banyak banget, nggak kayak yang ingusan kalau kita lagi flu bakterial atau virus kan banyak, tapi cuma beberapa hari. Kalau ini ingusnya ya bening dan segitu-gitu aja, gitu. Jadi nggak bertambah. Jadi Tapi lebih biasanya lama gitu gitu lagi, ya. ya tapi lebih lama, gitu Oke. kan. Terus biasanya rongga hidungnya sempit, karena kita kan ada anak hidung ya, ada konka ya di hidung kita tuh ada anak hidung, karena terlalu sering radang, balik lagi, alergi lagi, balik lagi, nah lama-lama ukurannya membesar. Jadinya rongga hidung jadi sempit, karena konkanya membesar, anak hidung yang Oke. besar. Dan biasanya mukosanya lebih pucat, karena kalau kita rinitis akut, yang lain viral atau bakterial merah dong, namanya radang kan, namanya Iya. radang hidung kan berarti merah ya, biasanya memerah, demam gitu ya. Kalau ini enggak, mukosanya tuh enggak merah, Pucet. pucet justru, agak lipid itu agak ungu gitu, agak pucet, tapi sekretnya banyak, ingusnya banyak. Mungkin grogi dok, jadi pucet ya. Nggak bisa ya? Ya. Nah kalau ini ada nasal crease nih, biasanya itu ada fotonya yang di sebelah sana. Ini ada garis di hidung, mungkin kita sering lihat ada anak-anak, dewasa juga ada, suka ada garis di situ. Itu karena apa dok munculnya? Itu karena suka begitu. Kalau pasien alergi kan gatel. Pasti di ini. Suka- Dia begini-begini tuh satu hari mungkin bisa berapa puluh kali mungkin. muncul. Lama-lama Sampai kebentuk ada garis. lipetannya. Iya, ada Oh, lipatannya. gitu Kayak kalau ada alergi kayak gitu baiknya gini. Biar mancung Nggak enak, semuanya. nggak puas. Kan mancung semuanya Jadi kan. mancung Iya. ya. Malah Nggak ada puas. literatur yang bikin bisa septum deviasi katanya. Karena diganggu terus kan, bisa belok. Yang orang bilang hidung bengkok itu dok? Iya, hidung bengkok gara-gara begitu. Dia wocok-wocok aja karena gatel. Keseringan. Memang. Ya, jadi kalau melihat seperti itu, ya dari jauh dokternya udah tahu ini pasien alergi nih. Iya. Kalau sering gitu. ngupil lubangnya misalnya dok. Atau Jadi lebar kanan tuh. aja, Iya kan? sebelah kanan Makin aja. masih gitu. makin besar nggak sih dok? Bisa. Enggak bisa. Nggak bisa, tenang. Lanjutkan. Lanjut. Ya nggak apa-apa. Lanjutkan ngupilnya. Cuma memang kita kan seringnya pasien tuh nggak ada yang tahu, ada yang nggak tahu alergi apa gitu ya. Jadi kita biasanya menyarankan ambil periksa dengan tes alergi. Ini pemeriksaan tambahan. Kita sudah tegakkan rinitis alergi, tapi kita harus tahu nih alerginya apa. Biasanya kita sarankan skin prick test tuh yang gambar nomor 2. Jadi di bagian lengan atas, lengan bawah, bagian dalam itu kita tusukkan dengan beberapa alergen. Ya, kita lihat nanti mana yang ada reaksi. Tapi dok misalnya gini, ini kan alergen itu kan dia mungkin ada 10 gitu atau 12. Kalau rupanya misalnya dia alerginya di luar itu gimana? Nggak muncul dong? Iya, makanya yang diambil itu sekitar 30-an sekian yang tersering. Oh yang tersering. Bisa. Oke.
Terus ada yang pemeriksaan darah juga bisa. Kalau itu mungkin kalau anak-anak agak susah ya, karena sakit lama, pemeriksaan juga lama. Iya. Itu kan tes cukit ya, jadi kulitnya itu dilukai sedikit, tapi tidak sampai subdermis. Jadi atas aja. Jadi kalau anak-anak mungkin agak susah, pemeriksaan juga agak lama, dari 1 tetesan menunggu reaksinya itu bisa 10 menit. Kebentuk nggak willnya, kebentuk nggak bunderannya, bentolnya atau tidak, itu kan lama. Jadi untuk anak-anak itu kurang disarankan, kita mintanya kadar IgE darah aja. Ambil usia darah berapa saja. Dok yang paling ideal lah untuk memulai tes ini? Selama anak kooperatif bisa. Sama anak yang kooperatif. Jadi kalau kadang-kadang kan ada anak yang walaupun masih SD tapi dia mau nahan gitu ya, sekian lama itu lama. Tabah gitu proses. anaknya. Tabah ya. Anaknya tabah sampai Waktu akhir. Dika gitu loh, waktu kecil tabah ya. Saya orangnya tantruman saya orangnya. Iya. Ya makanya kalau memang tidak bisa dikerjakan itu, kita pakai yang IgE darah. IgE darah ini kan ada yang total, ada yang spesifik. Kalau yang total langsung kelihatan di atas angka itu sudah menunjukkan alergi, itu kadar normalnya semuanya. Biasanya di atas itu menunjukkan curiganya ada alergi, tapi tidak bisa mendefine alergi apa. Nggak tahu apa. Nggak tahu Jadi apa. cuma ada alergi aja. Iya, mungkin buat pemirsa juga Iya. yang apa itu IgE, apakah Instagram? Apa bukan ya, beda ya? IgE Instagram bukan Instagram. elektronik. Waduh, emang ada yang nggak elektronik. Ini semacam antibody yang muncul pada alergi gitu Alergi dong saja, ya. ya Gitu. Tapi dokter pengen tahu, kedua tes ini mahal nggak? Waduh, kalau duitnya saya nggak tahu. Iya, Oke, baik. bagian kasir itu beda lagi bukan dokternya. Tapi dok ini, kalau kadar IgE itu bukannya dia naik kalau lagi kumat ya dok ya? Maksudnya Betul. kalau dia lagi Kalau kumat ada alerginya serangan. baru naik, kalau dia lagi Iya. datang dalam kondisi nggak kumat? Betul, nggak bisa Nggak kedetek. kelihatan dong. Betul, Itu makanya. memang lebih efisien yang di atas ya dok? Ya, Iya. makanya itu agak susah kan mendeteksi alergi, tapi untungnya secara klinis dia bisa dinilai. Ya kan, walaupun secara IgE-nya beberapa jam kan sudah turun nanti Iya, ya, makanya cepet setelah turun serangan ya. sudah turun gitu. Maka tapi masih kalau yang dari rinitis kita masih bisa lihat dari mukosanya, dari konkanya masih bisa dilihat. Oke, Gitu. silakan lagi dok. Ya lanjut ya. Nah ini terapinya, biasanya kan yang tanya-tanyain, jadi kalau pilek karena alergi dok kita harus ngapain gitu Iya. ya. Pertanyaan pasti gini, minum obat ya dok seumur hidup? Nah itu. Nggak sembuh ya dok seumur hidup gitu kan. Sebenarnya obat itu di level 3 kan. Di level 1-2-nya bukan obat justru. Menghindari Lebih ke mencegah pencetusnya. Ya menghindari pencetus. Di mana-mana semua alergi sama. Kalau alergi udang ya jangan dimakan udang. Toh masih ada 1.500.000 jenis makanan lainnya gitu kan. 1.600.000 kayaknya dok sekarang. Oh, udah nambah 631 100. kayaknya. Naik ya. Nambah 100. Ya kan, jadi maksudnya ya dihindari saja. Dengan catatan tahu alergennya apa yang mau Nah dihindari. itu dok, karena Itu nggak semua dia. orang juga tahu kan. Betul, jadi emang Nah, harus tes yang tadi ya? Iya. skin prick test, Prick makanya test. itu kan. Jadi kadang-kadang kita berpikir kayaknya nggak mungkin. Ada di tes-tes itu kan salah satunya tuh ada yang coklat. Ada alergi coklat? Iya. Aduh, Oke, kayaknya Ibu. Kasihan kasihan sekali. banget. Iya, ada alergi pisang. Lebih aneh lagi nggak sih pisang? Ada alergi pisang? Ada. Kalau kita kan alergi kacang sering ya denger Iya, ya. iya, sering. Alergi pisang nggak pernah dengar kan. Tapi di tes cukit itu ada. Diperiksa juga. Karena ternyata ada laporan karena itu. Jadi diambil ekstraknya untuk dibuat. Tapi gitu, kalau kita bicara statistik nih, paling banyak tuh apa sih dok? Di Indonesia deh kalau ada penelitiannya. Anak-anak, kalau anak-anak debu. Debu. Kalau dewasa? Dewasa debu sama, kalau dewasa kan udah suhu ya. Oh, sama Suhu- alergi suhu. fakta sering dok. Alergi fakta juga sering orang. Alergi kenyataan ya. Kenyataan juga tahu. Gitu, jadi menghindari aja dulu. Kalau nggak bisa dihindarin, sudah kadung nempel, misalnya bersih-bersih nih, kita lupa pakai masker, ya dicuci aja hidungnya. Nah, ini dok. Ada yang bilang cuci hidung itu dia lebih bermanfaat untuk sebelum si alergennya masuk. Kalau udah masuk, udah kumat baru kita cuci kurang. katanya. Bener nggak dok? Nggak tahu juga ini Kalau bener kita apa. cuci hidung sebelum alergen masuk, buat Jadi biar kan- pencegahan. Jadi misalnya tiap pulang Cuci kantor nih, dulu. tiap pulang kantor cuci gitu. Tiap dari luar cuci gitu. Tapi kalau habis itu bersih-bersih debu, Kena Iya, lagi cuci lagi. kena lagi cuci lagi. Cuci mulu iya. Ya, kalau dibikin rutin ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau belum ada alerginya, ya kita nggak mau ngeluarin apa kan. Oh, berarti emang nggak apa-apa juga udah apa-apa meler juga. dicuci kan dulu. tunggu kotor dulu baru dicuci. Tapi Iya. gini dok, Iya, maaf cuci. dok, ini karena saya mengalami jadi Karena pelaku bawaannya ya, pengen pelaku. konsul mulu Pengen gitu. konsul mulu. Mohon maaf nih, mumpung gratis. Jadi kalau kita lagi kumat itu sering kali mampet dok hidungnya. Betul, Jadi betul. begitu cuci hidung tuh nggak keluar airnya Iya, kan dia kan nggak apa-apa. masuk kanan keluar kiri gitu kan cuci Betul. hidung kan masuk kiri keluar kanan. Iya. Kadang nih begitu masuk kanan keluar kiri begitu kiri dia hilang nggak tahu kemana tuh airnya. Jangan-jangan masuk ke dalam otak. Nggak, Lupa mungkin. Google Maps kayaknya. Waduh. Nah itu gimana dok? Kalau tetap dicuci, jadi cuci itu kan ada dua, ada nasal wash, ada nasal irigasi. Oh beda. Ya, kalau nasal wash ya cuci aja, dia boleh keluar dari lubang hidung yang sama.
Oh, nggak masalah. Kanan lagi, bisa kan Bisa. keluar. Kalau yang irigasi baru dari Nyebrang. kanan tembus Dia. dengan catatan tidak harus plong kan gitu. Iya, kalau nggak. Ya udah kalau yang kiri lagi mampet cuci aja yang kanan nggak apa-apa. Nanti yang di kiri tetap dicuci lama-lama jadi plong. Kan cairan pencuci hidungnya juga bisa diganti. Kalau mau yang lagi sumbat banget kita bisa pakai yang agak hipertonik, yang 3% NaCl-nya. Yang 3%. Oke, Dok, boleh duduk dulu Dok? Mungkin Ya, Dok bisa boleh duduk dulu. baik. Aku sebenarnya penasaran juga karena aku juga mengalami ya. Ada yang namanya rinitis tadi, yang hidungnya meler, tapi juga ada yang sinusitis. Oke. Nah itu bedanya apa Dok? Apakah memang mereka selalu sepaket apa gimana? Tahan dulu Dok, jangan dijawab. Kenapa ente yang narik napas? Kenapa ente yang narik Kaget ya? napas? Iya. Dia lebih mendramatisir. Oh gitu ya. Sengaja kita jeda nih karena emang mau jeda dulu ya. Dan jangan lupa masih boleh nanya dong Clara ya. Boleh Kalau banget. misalnya aku suka meler-meler nih gitu kan. Ambil tisu dulu, dilap dulu melernya. Baru ketik. Baru ketik DM gitu kan. DM-nya kemana? Ke @haldokter_tvri. Akan kita bahas di segmen 5 ya di Halo Dokter karena saat itu asik. Masih di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Ini masih seru banget ya membahas soal rinitis ini ya. Tapi ada pertanyaan dari Dokter Dika ini ya Dok ya terkait dengan rinitis dan sinusitis. Apakah sepaket? Apakah selalu sama Dok? Karena seringkali tuh ada namanya pernah dengar rhinosinusitis. Wih. Udah sepaket tuh. Kolaborasi mereka. Kolaps ya? mereka, featuring. ya. Nah, itu gimana Dok? Kalau pasien rinitis alergi memang bisa jadi sinusitis itu adalah kelanjutan dari si Rinitis. Kalau dibilang apakah selalu Dok ya enggak. Oke. Ada pasien-pasien yang akan berkembang menjadi sinusitis. Orang bilang mah Artinya- sinus nih, punya Ya, sinus nih punya gitu. sinus nih, padahal semua orang punya ya sinus. Semua orang ada sinusnya, tapi nggak semuanya meradang kan Betul, gitu. nggak ada itisnya ya. Ada Karena kan itisnya. itu sudah bagian yang berbeda. Rinitis kan di hidung ya, di rongga hidung. Sinus itu di rongga sinus. Ada yang menyebar sampai ke sinus, beberapa pasien, ada yang tidak. Jadi kalau dibilang harus paket Dok, enggak. Enggak. Apakah bisa? Bisa. Bisa ala carte juga ya Dok Bisa ya? makan juga ya, take away bisa dine in juga. Waduh Ya, diterusin. Dain juga. panjang ya. Dokter, dokter. Oke oke. Jadi bukan cuma sinusitis aja, bisa berkembang ke yang lain-lain juga. Kayak saya bilang tadi bisa jadi ke memperberat asmanya juga. Kayaknya ada biasanya. Oke, Dok, tapi sebelum kita lanjut ke slide-nya, mungkin biar makin asik ngobrolnya, makin rame, kita mengundang Narasumber satu. kita yang Iya, kedua ya. narasumber kedua ya, Ini Dok bahas ya. soal anak juga nih. Iya. Kan biar fair ya adil. Dokter Betul. Agni Hartati, SPA MKes, dokter spesialis anak. Halo dokter. Halo, Dokter Agni. Sehat ya dokter ya. Iya. Dokter. Boleh. Silakan, Dok. Ya. Iya. Dok, boleh Dokter geser dikit, Dok? Risa Iya. boleh berpindah ke sebelah. Dokter Agni apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat Dokter Dika. Iya, alhamdulillah. Dok, sebentar Dok ya, kita sebelum Dokter Agni nih, tadi masih ada yang belum selesai nih, katanya Dokter Risa nih. Mungkin Dok, tadi Dok yang kita ingin sampaikan soal, yang ingin Dokter tunjukkan tadi apa soal... Sinusitis ya, Ah, iya. itu seperti komplikasi lain dari rinitis alergi. Bisa jadi polip juga loh. Oh, Rinitis oh, alergi iya, itu. Aku tuh. bisa jadi polip juga, bisa jadi sinusitis, bisa memperberat asma, gitu. Jadi memang ya tidak mesti satu paket, tapi bisa disebabkan Bisa ya. gara-gara. Bisa. Bonus-bonusnya banyak tapi yang tidak diinginkan. Iya, tapi tadi aku ngalamin Dok. Artinya waktu itu sampai operasi. Karena udah keluar polip waktu itu dan akhirnya Karena kan diambil. sumbatan berulang, bisa jadi kebentuk polip atau bisa jadi sinusnya, pintu sinusnya yang ketutup, jadi sinusitis, gitu. Iya. Bisa. Polipnya sampai ngewer-ngewer gitu. Agak berlebihan, enggak sampai segitu. Jadi pembedahannya kalau sudah di tahap yang seperti itu Iya. ya. Nah, kita penasaran kalau anak apakah juga bisa seperti Sampai itu? separah itu nggak sih Dok kalau pada anak Dok bisa Dok? Kalau pada anak sih biasanya ya bisa aja gitu ya, mungkin anak yang lebih besar ya. Tapi kalau misalnya anak kecil sih jarang, cuman memang kita biasanya kalau ada keluhan gitu ya pada anak, biasanya kita memang kolaborasi dengan spesialis THT gitu kan. Karena pasti yang melakukan tindakan itu kan pasti kan THT gitu. Tetapi biasanya kalau di anak sih cuma baru keluhannya, karena ketika dia memperberat gitu ya, atau biasanya kita ronsen dulu gitu ya. Kalau ada memang sesuatu ke arah ke THT, biasanya kita konsul, nanti THT akan menindaklanjuti, biasanya kan diperiksa lanjutan ya, periksa dalamnya. Nah kalau memang indikasi operasi sih, ada, kalau memang tanya ada sih ada beberapa, tapi memang biasanya usianya agak lebih besar. Oh, yang udah remaja apa gimana? Iya, kebanyakan yang usia remaja. Oh, ya kayak saya gini lah ya. Remaja enggak ya. Beberapa tahun yang lalu tapi Beberapa tahun yang lalu. Oke. Nih, ini segera mengingatkan juga ya untuk pemirsa di rumah kalau ingin bertanya mungkin Nah. punya kasus riwayat rinitis Ya, ya kan. betul. Karena memang banyak juga sih nggak bisa dipungkiri ya. Boleh langsung kirimkan pertanyaannya di DM Instagram @halodoktertvri. Betul sekali. Dokter Agni, monggo Dok kalau ada yang ingin sampaikan soal alergi pada anak ini apa sebenarnya seperti apa bentuknya gitu? Iya,
sebenarnya saya itu membahas mengenai asma saat lebih ini. ke arah Iya, asmanya. lebih spesifik ke asmanya. Oke. Gitu. Itu bawah ke atas nih. Iya. Iya. Paket komplit. Gitu. Silakan, Jadi, Dok, boleh. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui penyakit paru pada anak itu banyak ya gitu. Cuman memang yang ke arah bawaan atau alergi gitu ya, itu paling sering memang asma, angkanya tinggi terutama di Indonesia gitu. Nah, definisi asma itu sendiri namanya juga asma. Asma itu adalah kadang orang suka menganggapnya itu kalau orang awam tuh bengek gitu ya. Itu dia. Itu adalah penyakit yang kronis, jadi penyakit yang lama kondisinya, bukan yang akut atau yang baru. Nah, biasanya karena ada penekanan di saluran nafas, lalu sulit bernafas dan ditandai dengan adanya sesak. Biasanya napasnya susah bernafas sehingga napasnya cepat. Juga disertai dengan adanya batuk, terutama batuknya itu biasanya malam hari atau menjelang pagi, dan juga disertai adanya bunyi mengi atau ngik-ngik gitu biasanya. Ya, gitu. Nah, asma itu bisa mempengaruhi semua orang ya. Jadi mulai dari balita tuh bisa juga sampai juga usia dewasa. Jadi anak-anak sampai dengan dewasa. Saya pun juga begitu nih, hari ini punya saya banget lah hari ini bahasannya. Ini banget ya. Saya itu punya asma, tapi kumatnya kalau lagi drop banget, lagi daya tahan tubuh lagi jelek banget, flu, jadi asma pasti. Langsung ya Iya. asmanya. Tapi dokter ada juga asma ya, waktu kecil asma, gedenya udah nggak ada. Iya, Apa karena dia alerginya waktu kecil? Nah itu dia, makanya ada progresnya katanya. Gitu ya. Bisa sih. Bisa. Bisa ya? Nah, jadi memang asma itu kan sebenarnya sih kalau sembuh tidak ya, karena asma itu kan dia genetik. Jadi dia memang udah ada tuh di tubuhnya tuh, dia memang punya bakat lah bahasa ininya gampangnya ya. Jadi mungkin ketika dewasa imunitasnya semakin bagus sehingga dia pun akan jarang kena serangan, ataupun kalau misalnya dia jadi kena, dia biasanya tidak sampai sesak gitu. Tapi mungkin ketika pemeriksaan fisik mungkin didapatkan adanya bunyi mengi Ngik-ngik atau tadi ya. gitu. Jadi bukan berarti hilang ya? Iya, gitu. Kalau hilang sih nggak akan, atau sembuh pun nggak akan kalau asma. Oke, Gitu. baik dok. Nah ini tuh gambaran istilahnya bronkus pada saat dia terjadi asma. Jadi dibandingkan nih kalau misalnya paru yang dia normal gitu ya, bentuknya tuh dia besar ya, jadi tidak ada penebalan di dindingnya gitu. Jadi normal. Nah kalau misalnya Pencet dulu dok. Maaf. ya, kalau misalnya ada virus nih penyebabnya atau alergen gitu ya, bisa tungau gitu ya, bisa debu gitu ya, ataupun serbuk-serbuk bunga tuh yang bisa mencetuskan jadi serangan pada asma, biasanya parunya dia sebelah kiri nih, sehingga banyak kebentuk apa namanya lendirnya banyak, sehingga jadi nebel si dinding parunya sehingga dia susah bernafasnya gitu. Jadi itu yang membedakan dan itu sehingga menyebabkan anak susah bernafas ya. Karena ototnya pun akan mengeras, jadi susah dia ngebukanya. Jadi akan ada keadaan sesak nafas dan jadi bunyi nafasnya pun akan terjadi bunyi mengi atau menginya bunyi. karena nyempit itu berarti Ya, ya dok ya? betul. Oh, karena parunya bentuknya begitu. Iya, karena mengecil. Tadinya kan dia kan besar ya, meluas kalau misalnya normal. Kalau parunya balado gimana dok? Itu enak lagi tuh, paru balado sama paru rendang. Waduh, Bunyinya kayak sedang. nyam-nyam. Iya, enak. Lanjut dok. Gitu. Lanjut ya. Nah ini penyebabnya asma sampai saat ini masih penyebabnya idiopatik, jadi belum jelas ketahuan. nih, ya dari mana aja bisa, kayak kita belum tahu nih dari mana pastinya. Tapi setelah pokoknya berdasarkan penelitian banyak, yang pasti dia ada 2 faktor, yaitu genetik dan lingkungan. Jadi genetik itu pasti, jadi kalau di keluarganya dia punya istilahnya kemungkinan dia alergi atau asma, itu pasti anaknya tunanya bisa terkena asma. Dok, ada yang bilang katanya kalau misalnya kakeknya yang asma, maka dia akan menurun kepada cucu yang perempuan. Sebaliknya gitu, kalau nenek katanya ke laki, gitu. itu bener apa enggak dok? Enggak sih, enggak. Oh enggak ya? Kalau dari situ sih enggak. Nggak nyebrang-nyebrang gitu enggak? Enggak, tidak ya. Tapi memang dari nenek atau dari kakek bisa. Jadi cucunya misalnya di ibunya tuh tidak gitu ya. Keskip ibunya. Ya, tidak menimbulkan asma, atau mungkin ibunya bukan asma, tetapi alergi ekzim gitu ya, atau ekzema ya, kulit atau rinitis gitu kan. Bisa. Kan itu kan juga suatu kondisi alergi ya yang bisa mencetuskan asma juga. Oh gitu. Gitu. Bentuknya bisa beda-beda. Ada, kan alergi kulit, alergi paru tuh ya asma itu. Jadi alergi tapi terjadi di paru. Iya gitu. Oke. Oke, lanjut dok. Lanjut dok. Oke. Lalu ini yang faktor-faktornya ya, tadi kan atopi ya, atau turunan itu genetik, itu bisa jadi asma. Lalu juga infeksi saluran nafas pada anak-anak itu paling sering. Orang tua yang memiliki asma ini resiko pasti anaknya memiliki kemungkinan asma sekitar 30 sampai dengan 60% kalau misalnya orang tuanya salah satu. Ya, tapi kalau dua-duanya bisa lebih besar malah. Gitu. Misalnya satu punya eksim, satu punya asma, pasti anaknya lebih besar kemungkinan terjadinya asma. Gitu. Lalu ada kontak dengan alergen ya, baik di udara ataupun paparan, dari makanan pun bisa. Malah beberapa penelitian orang memiliki resiko alergi makanan, kalau kena asma akan lebih berat kalau misalnya serangan.
Penelitian terbaru seperti itu. Gitu. Jadi nyambung ya? Iya, karena kan dia memiliki alergi itu yang terbaru ya. Nah, ini gejala asma. Jadi gejala asma harus ada batuk yang pasti ya. Harus batuk. Ya, dan batuknya itu ya itu tadi saya bilang harus waktunya itu biasanya paling sering itu dia pada malam hari lebih sering Kenapa dibandingin dok? pagi. Kenapa batuknya shift malam? Ya karena Bukan pabrik ya, sorry. Nah, kenapa malam? Pakai shift juga ya. karena cuaca dingin ya. Jadi kan biasanya kan lebih lembab ya. Oh. Sehingga mempengaruhi juga si proses pernafasan gitu. Lalu sesak nafas. Sesak nafas yang orang tua harus tahu adalah biasanya napasnya jadi cepat. Jadi orang tua harus mengetahui kapan anaknya misalnya serangan tuh jadi asma jadi serangan. Sesak nafas atau nafasnya cepat atau memakai bantuan otot dada gitu ya. Lalu tadi yang mengi ataupun bunyi ngik-ngik sama yang susah nafas sehingga dadanya terasa berat. Dok, maaf dok, batuknya biasanya kering atau berdahak dok kalau anak-anak asma? Jadi gini, beda ya. Kadang-kadang dia ada yang awalnya kering nanti jadi dia karena dia banyak mukusnya kebentuk sehingga jadi banyak dahak. Oh. Gitu. Tapi awal-awal bisa kering Bisa dulu. ada yang kering, bisa langsung mulai Berdahak banyak juga dahak. Karena kalau misalnya dia banyak alergen yang masuk sehingga jadi sensitif gitu ya, hypersensitif sehingga mau produksi banyak lendir lah bahasa awamnya jadi lebih berdahak. Tapi kalau anak bayi kan mana bisa tahu dada terasa berat atau enggak ya? Nah, itu orang tuanya dilihat. Ditimbang berat apa? Oh, nggak bisa ya? Dadanya, Sorry. dadanya. Maaf. Itu biasa dilihat, makanya ibu atau orang tua harus lebih aware gitu. Kalau misalnya anaknya batuk dilihat, tetapi tidak selalu sesak nafas itu adalah asma, kan bisa seperti pneumonia kan bisa juga tuh ya. Dia tidak selalu, jadi memang harus diperiksa dan susah memang kalau anak di bawah 5 tahun untuk mengetahui asma karena kan dia belum bisa ngomong juga. Betul. Gitu ya, belum bisa. Ini gejalanya yang tadi khas ya, jadi sering kali timbul tadi pencetus atau ada alergen lalu berulang. Dan juga dia ada beberapa periode bebas serangan. Biasanya anak asma itu dia udah pernah tuh terjadi, udah gitu misalnya dia lagi serangan di nebulisasi ataupun di uap dia menghilang dan dia kapan lagi ada pencetus lagi dia sesak lagi. Nah itu bisa dibilang memang pasti itu asma. Khas asma begitu ya? Begitu. Lalu nah tadi ya memburuk pada malam hari karena faktor Suhu. Ya suhu malam lebih lembab ya. Dapat reda dengan pengobatan ya, tapi dapat reda tapi tidak bisa dia sembuh total tidak ya kalau asma kan seumur hidup gitu. Lalu ini yang harus waspada serangan asma berat karena harus dibawa ke fasilitas kalau misalnya anaknya berat karena jangan sampai nanti terkena apa istilahnya kayak gagal nafas gitu. Oh bisa ya dok? Bisa. Asma jadi gagal nafas? Bisa. Karena tersumbat tadi Asma ya? berat jadi itu karena kan dia kan terjadi ada peradangan juga ya gitu. Jadi memang harus cepat-cepat dibuka tuh si saluran nafasnya kan. Tadi kan dia mengecil kan. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak punya misalnya ngebuka si parunya itu, ya udah kalau dia makin ngecil, sesak dia makin. Berarti bahasa seremnya adalah orang asma atau anak asma bisa sampai meninggal? Bisa. Oh, oke. Gitu. Yang ini makanya nanti orang tua harus tahu gitu. Tapi golden periodnya ada nggak sih dok? Kalau golden period sih nggak ada, yang pasti kalau memang yang saya bilang kalau misalnya dia udah keluarga nih punya nih genetik asma atau alergi kan berarti udah, mungkin anaknya bisa jadi asma juga ya gitu. Jadi kalau dia sudah mulai agak sesek atau anaknya melihat sakit gitu ya dadanya gitu ya, nah itu mendingan buru-buru dibawa ke IGD terdekat deh. Apalagi kalau misalnya di Jabodetabek kan banyak rumah sakit gitu ya, jadi biar dilihat biar segera dibuka dengan cara bisa nebulisasi ataupun inhaler caranya terapinya. Inhaler itu yang disemprot Yang disemprot, gitu ya. ya? Oh, oke. Gitu. Di mulut ya, bukan di sini. Oh bukan, itu spray parfum. Ya, ini yang udah pasti ya. Jadi tadi wheezing atau mengi dan batuknya berulang. Lalu variabilitasnya memberat pada malam hari. Ini harus ada nih untuk mendiagnosis asma tuh harus ada ini. Bukan cuma salah satu aja. Bukan cuma batuknya sering doang, tapi dia nggak ada bunyi mengi. Itu kita nggak bisa bilang dia asma. Mungkin harus batuk alergi. komplit ya, dok, Iya, gitu batuk namanya alergi tadi. kan mungkin batuknya lebih cenderung malam. Tapi dia nggak ada ini, nggak ada bunyi mengi gitu ya. Anaknya juga nggak sampai sesek. Nah mungkin itu bukan asma. Mungkin itu hanya batuk alergi gitu. Oh, oke. Ya. Lalu ada riwayat alergi di keluarga. Di pemeriksaan fisiknya biasanya anak asma ya, dia khas tuh lidahnya ada geographic tongue, lalu ada allergic signer di daerah dekat bawah matanya, dia selain bunyi mengi di dalam parunya. Nah untuk pemeriksaannya biasanya anak di atas 6 tahun bisa dilakukan spirometri. Yang gitu niup-niup itu ya? Ya, sampai gitu nanti dia kelihatan berapalah dia fungsi parunya dia bagusnya. Nah kalau misalnya itu berdasarkan usia berapa nilainya. Dan kalau misalnya memang positif asma ya berarti dia memang memiliki Oke, asma. dokter Agni boleh dulu sebentar ya dok Boleh. ya. Ini dokter sangat bersemangat. Semangat ya. sekali. Tentunya, Untuk nggak asma ya? Aku udah kumat kayak barusan ya. Untuk sehat dokter Agni. tentunya pemirsa di rumah juga pasti punya banyak pertanyaan ya dokter ya. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Yes. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik.
pemirsa, kembali lagi di acara How Dokter Karena Sehat Itu Asik. Dan tadi kita lagi ngebahas soal asma. Nah, Tadi pada kan anak. awal-awal ngomongin soal meler-meler. Nah, rupanya pada anak ini juga banyak yang asma ya gitu kan. Nah, tadi Klar juga sempat tanya apa kan barusan, Klar? Gak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan rupanya. Karena kita Dok. keep untuk pemirsa yang di rumah. Itu dia. Spotnya. Tapi tadi dokter masih ada mungkin yang pengen sampaikan soal Tadi asma saya pada mau anak ngasih ini nih gambar apa yang tadi allergic shiner gitu Oh, ya. iya, ada dan itu gambarnya. geographic tongue. Karena kadang-kadang orang tua suka bilang itu anak saya sariawan gitu, padahal bukan sariawan. Geographic tongue. Nah, jadi aduh ini kabarnya kurang jelas ya. Jadi tuh geographic tongue tuh jadi lidahnya tuh kayak lidah pulau atau lidah geografi. Kita Jawa, kan lihat- Sumatera, Kalimantan apa yang ada? di Kayaknya sini? Maluku. Oh, Maluku. Oh, dari sono mentah-mentah. Nah, jadi tuh khas tuh. Jadi kadang-kadang orang tua suka bilang, "Dok, anak saya sering sariawan tuh lidahnya." Padahal pas kita buka, bukan. Itu namanya geographic tongue atau lidah geografi. Kenapa itu bisa begitu, Dok? Nah, itu ciri khas. Biasanya anak alergi gitu ya, ataupun anak-anak yang memiliki asma biasanya lidahnya seperti itu. Ketika dia serangan, ada pencetus atau alergen gitu ya, nah itu biasanya jadi seperti itu Ada lidahnya. pulau-pulaunya. Bukan habis makan peta ya, Dok? ya? Bukan. Bukan. Punya Gitu. pertanyaan. Sama, biasanya anak-anak yang atopi gitu ya, ataupun anak-anak yang kemungkinan memiliki asma, ini dia ada kita bilangnya allergic shiner. Jadi suka di bawah mata hitam. Loh. Tahu kan? Suka dibilang kurang tidur. Kayak itu? Bukan. Oh, bukan. Mata panda. Iya, mata panda. Bukan. Gitu. Jadi itu salah satu tandanya ya. Lalu juga kayak suka dibilang ngantuk namanya garis Dennis Morgan ya, atau nasal crease karena dia sering begini-begini nih kan, Iya. rhinitis ya. Jadi sehingga tuh di hidungnya pun suka ada kayak garis. Garis. Ya. Ini kalau asmanya hilang, tanda-tanda hilang juga nggak, Dok? Biasa kalau misalnya allergic shiner sih biasanya selalu ada ya, kita suka penanda atopi. Tetapi kalau geographic tongue itu biasanya kalau anaknya tidak dalam serangan atau tidak lagi kena alergen, biasanya lidahnya seperti biasa. Ini yang terbaru tentang asma pada anak gitu ya. Jadi harus definisi asma itu harus ada ini yang namanya EFTAR ini. Jadi episodiknya. Jadi harus kronik atau berulang. Lalu yang tadi variabilitasnya ya cenderung malam hari, harus ada triggernya atau harus ada pencetusnya gitu ya. Bisa dari asap rokok gitu ya, ataupun kadang nih tertawa berlebihan juga bisa karena mempengaruhi emosi gitulah. Ujian stres juga anak bisa kumat gitu, asmanya bisa, perubahan cuaca gitu. Atopi, nah atopi pasti ada nih kalau anak asma tuh nggak ada riwayat atopi itu, pasti ada riwayat atopi atau alergen di keluarga dan dia bersifat reversible. Biasanya dengan obat reliever asma dia biasanya dia jadi perbaikan. Ya, jadi kalau anak dengan asma di nebulisasi ataupun di inhaler dia perbaikan itu memang dia asma gitu. Lalu, nah ini kronik yang kita suka ketahui kadang-kadang batuk kronik itu bukan selalu misalnya suka bilang kan TBC kah gitu ya, atau pasti asma kah, tidak. Jadi memang harus diperiksa karena beda asma, batuk alergi ataupun batuk untuk TBC paru gitu. Nah ini di pemeriksaan fisiknya ya, ini yang tadi kita bilang kalau ada distress nafas atau gagal nafas ini yang kegawatan. Jadi misalnya anaknya sesak banget gitu ya, nah itu yang harus. Dok, perlu sampai ini nggak sih, Dok, ronsen gitu? Enggak, Enggak ya? asma tidak. Karena nggak kelihatan perubahan apa-apa juga ya, Dok? Ya paling yang kalau orang bilangnya agak hitam aja parunya ya gitu kan, pasti karena kan dia lebih karena dia sesak jadi oksigennya kan kurang, trapping, jadi biasanya dia agak hitam aja ketika dia mungkin serangan gitu. Tapi Tetapi pas lagi serangan juga kan? ya, Kalau jadi lagi nggak kumat nggak ada bedanya sama orang biasa kan? biasanya sih anak asma enggak, dan bukan sebagai diagnostik kalau ronsen tadi lebih ke spirometer. Spirometer, Ya, tiup-tiupan itu ya? ya gitu. Nah ini tadi ya, sama ada histori keluarga yang alergi. Dan ini ya, ini tadi tuh, jadi harus ada gejala sama spirometri kalau buat diagnostiknya. Jadi Tapi bukan Dok, ronsen. yang namanya spirometri emang di kayak puskesmas gitu emang ada, Dok? Kalau sekarang sih, karena puskesmas, terutama di Jakarta ya, kalau di Jakarta itu memang lengkap sih, jadi sih hampir ada kalau spirometri ya gitu. Karena Tapi kalau memang pedalaman biasanya mungkin belum ya. mereka sudah mulai diajarkan, tapi mungkin tidak semua puskesmas, mungkin puskesmas andalan gitu ya, yang kayak tipenya yang bagus gitu ya. Yang udah Nah itu dia ada gitu ya, tetapi kalau misalnya tidak ada ya memang harus bertahap ya gitu kan, pasti harus ke rumah sakit. Dok, punten Dok, kita ada Instagram Pertanyaan nih. dari Instagram nih, Dok. Sudah Udah banyak ngantri, Dok, yang Instagramnya. ingin Monggo, bertanya. silakan. Kita lihat pertanyaan yang pertama Mana antriannya? dari siapa? Siapa di mana? Oh, ini dia. Dia. Oh, Pagi, nggak sopan Dok. ke belakang, di sini dia. Nggak ngeliat kamera. Mau bertanya apakah rinitis alergi bisa berubah menjadi sinusitis? Wah, pertanyaan tadi, Dok. Udah dijawab tadi ya. Udah dijawab ya, Iya, artinya bisa. gimana? Kalau bilang bisa berubah berarti bisa. Tapi apakah selalu berubah? Enggak Tidak, selalu. tergantung nasib dan amal perbuatan. Iya. Ngantuk moodnya kayaknya. Next, Oke, kita lihat ada pertanyaan siapa? berikutnya. Ada siapa dan apa pertanyaannya? Waduh, bagaimana bacanya ini? Oh, iya, Ajeng DWYNT. Oh, susah kali ya.
Halo dok, saya mau tanya ada nggak sih makanan yang harus dihindari penderita rinitis alergi? Soalnya rinitis saya sering kambuh dok, saya tidak tahu kenapa, apa karena salah makan ya dok ya? Mohon penjelasannya. Kalau dari makanan itu satu lagi ada namanya rinitis gustatory. Oh ada ya? Itu non alergi sebenarnya. Oh kayak makan cabai dok? Betul. Oh, Itu makan dia. seblak tadi? Iya. Ternyata bener ya. Bisa. Begitu makan menular seblak, lagi, meler. ngocor, kadang sampai 2 jam setelah makan masih ngocor. Itu ada pasiennya seperti itu. Jadi ya karena efek si cabai itu. Cabai Karena yang dikenai adalah justru di persarafan di lidah. Iya. Tapi yang itu dianggap bikin. sebagai sebuah kelainan nggak dok? Enggak kelainan. Justru kalau jadi kan dia seperti ada paparan yang berlebihan. Gustatory itu selalu begitu. Kalau ada ya kalau makan cabai yang levelnya kan sekarang makan mie itu berlevel-level yang Ada gitu. level iya bener. Levelnya. Jadi biasanya yang biasa aja tuh enggak. Gustatory itu kalau yang sudah tinggi. Lebay. Lebay, Terusnya gitu lebay. ya. Jadi efeknya jadi lebih berlebihan. Salah satu rinitis alergi yang perlu dihindari tuh tingkat kepedasan yang paling kan mahal dia ya, kayaknya sering ya. kambuh gitu ya. Makanya harus ditanyakan juga makanannya apa. Kambuh pada saat makan apa. Itu jadi harus lebih peka nih Peka, yang punya bener. rinitis alergi nih Ada ya. lagi nggak Mas Adit? Ada lagi pertanyaan Nah. dari Ratu. Selamat pagi dok, bagaimana cara membedakan antara gejala rinitis alergi ataupun infeksi saluran pernapasan atas Pada atau anak. ISPA pada anak? Nah, dokter Agni nih. Silakan dokter. Ya kalau rinitis itu kan pasti di napas atas ya, karena kan bagian hidung ya gitu ya. Dia bilang antara gejalanya rinitis alergi, ya rinitis alergi pasti ada pencetusnya. Kalau misalnya pencetusnya dia alergi pasti biasanya nih gitu ya debu gitu ya ataupun tungau tadi ataupun asap-asap seperti itu polusi itu bisa. Nah kalau ISPA memang bisa saja ISPA itu disertai dengan adanya ada pencetus atau jadi dari alergi gitu loh. Tapi tidak semua ISPA itu pasti rinitis alergi gitu. Oh, oke. Tidak semua ISPA rinitis ISPA. Ya, rinitis alergi. tapi ISPA bisa salah satunya rinitis alergi gitu loh. Oke. Tapi tidak semuanya gitu. Lalu membedakan gejalanya ya kalau rinitis biasanya kan ya bisa aja nggak batuk ya, cuman kayak pilek aja, meler aja, bersin-bersin. Tapi kalau biasanya napas atas bisa disertai dengan batuk atau juga dia sakit ada. iya sakit nelan biasanya. Satu paket ya dok ya. kalau Iya, ISPA ada ya, satu dok ya. paket. Ada Jadi kayak lebih rame. kompleks gitu Lebih ya. rame. Iya, gitu ada ya. saluran nafas semuanya. Ada demam biasanya. juga. Iya. Oke. Tapi intinya sih gini ya, kalau tadi saya perhatikan ini yang namanya baik itu rinitis alergi maupun asma, sebenarnya itu bisa dicegah kan? Artinya memang pengobatan utamanya lebih ke arah bagaimana jangan Pencegahan. sampai ketemu sama si alergennya, penyebabnya. penyebabnya Jadi itu. kalau penyebabnya mungkin tetangga Anda, ya jangan deket-deket sama tetangga Anda. Berarti kalau tadi alergi miskin nggak boleh miskin. Nggak boleh miskin, harus kerja yang keras ya. Kerja keras. Nah.